Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di acara Head and Heart. Yes, bersama Mas Adrian. Mas Adrian, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sepertinya kita kemarin cukup gayeng. Saya juga ketagihan nih. Pengen ngobrol lebih banyak tentang sesuatu hal yang bisa kita obrolkan, Mas. Obrolan ringan ya. Masih kita tetap Mas. Nanti kita masih merindukan kopi dan yang lain ya. Ini mudah-mudahan nanti setelah puasa bisa kita lanjut obrolannya gitu. Sambil makan kacang bawang gitu enak. Waduh, jadi kensot. Mas Adrian, saya sedikit ingin ngobrol-ngobrol tentang yang terkait dengan mungkin yang kemarin ya, tentang bagaimana kiat-kiat kita itu bisa menjadi sukses, dan sukses yang diimbui dan benar-benar sukses, jiwa raga, jiwa kita tenang dan sebagainya ya. Tapi terkait ada satu hal yang kemarin saya juga sempat baca ya, mengenai ya sifat manusia lah, di mana kebutuhan manusia yang jelas kan setiap hari pengen butuh makan, minum ya. Tapi kadang-kadang manusia juga mempunyai kebutuhan akan pengakuan dirinya ya. Pengakuan diri gitu. Eksis. Ya. Jadi kadang-kadang karena kita ada dorongan untuk butuh pengakuan dirinya ya, sehingga manusia itu berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya gitu, mewujudkan ini loh aku, ini loh seperti ini gitu loh. Ya. Terus kemudian kalau sudah sampai tahap yang kesana ini nih, yang lebih parah, kadang-kadang yang butuhkan apa? Wah, udah mengatakan ini, ternyata udah menjadi tenar, menjadi kuat dan sebagainya. Loh, aku harus bertahan kayak yang ini caranya gitu loh. Jadi nggak butuh eksistensi terhadap dirinya sendiri. Nah, cuman kadang-kadang yang saya baca di situ nih Mas, itu kalau manusia sudah sampai tahap ke sini dengan tidak seperti kemarin selalu melibatkan Tuhan sebanyak-banyaknya gitu, tanpa melibatkan Tuhan, kadang-kadang manusia itu justru berperilaku untuk menjaga eksistensinya itu dengan apa? Ya kadang-kadang walaupun aib yang ada dirinya dibuka, dianggap lucu, dianggap apa, bisa menopang. Padahal yang kita tahu aib itu kadang-kadang sudah ditutup oleh Allah, malah kita yang mengumbar gitu loh. Bagaimana Mas? Saya ingin melihat tinjauan ini tentang realita kehidupan ini secara asik dengan Mas Adrian. Monggo Mas Adrian. Ini ke Mas Adrian kamera nih. Itu kamera loh. Ya begini ya, Kang Igun. Jadi memang pada dasarnya kan ada tiga hal yang jadi ujian manusia di dunia ya. Ujian nek bahasa Jawa ini kendonyan tuh mesti urusannya tiga inilah ya. Harta, tahta, atau kalau kita laki-laki ya wanita kan itu ya. Nah eksistensi itu ya, terkait dengan satu pokok yaitu dari apa? Tahta ya. Kekuasaan. Ya, bagaimana memang jiwa manusia itu senang kalau dipuji ya. Itu kan gitu, makanannya jiwa itu dipuji. Jarang orang yang kalau dimaki-maki kemudian senang, itu kan jarang. Nah, iya. Cuma nanti bagaimana mengendalikan ini gitu loh, agar tidak menjadi ya, karena apabila ini menjadi terlalu berlebihan, maka jelas nanti akan mengganggu keikhlasan kita pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ego manusia ya Mas ya? Iya karena yang dasarnya jiwa. Kan mesti kita suka harta lah itu umumnya. Tidak ada orang yang mungkin ada tapi sedikit sekali ya. Banyak manusia ya dikasih uang, kasih harta mesti kan suka. Ya. Dipuji juga mesti suka. Ya, nah itu udah ya memang dasarnya kita dijadikan seperti itu. Ya. Cuma bagaimana supaya itu tidak mengganggu keikhlasan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jangan-jangan nanti kesuksesan yang kita dapatkan itu semu gitu loh. Semu itu ada sebuah ayat yang bercerita nanti ada orang-orang yang merasa sudah melakukan perbuatan baik gitu loh.
Kalau sukses itu kan rasanya baik menurut kita. iya menurut kita, tapi begitu sampai nanti di yaumil hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata nggak ada apa-apanya itu. Kosong. Iya kan, Kita menjadi manusia yang rugi ya. rugi ya, rasanya apik jebule song gitu kan. Song, gitu. Iya, kita di PHP oleh jiwa kita sendiri gitu loh. Ya, nah sebetulnya kejadian-kejadian yang kita alami adanya dalam kehidupan sehari-hari itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan tentang posisi kita itu. Masya Allah. Ya, maka kami jadikan kejadian yang baik maupun yang buruk supaya mereka ingat kepadaku, maksudnya supaya mereka ingat kepada ya, Allah, jadi ya. kejadian kita sehari-hari sing ban gembes lah apa sing mungkin dimaki tetangga atau dimaki dan sebagainya, itu ya untuk mengingatkan posisi kita, untuk mengingatkan Itu posisi ada kita. gunanya ya, Mas, ya. Ya, karena setiap takdir mesti ada hikmahnya kan. Nah, untuk mengingatkan posisi kita, sebetulnya kita itu posisinya itu bagaimana sih gitu. Nah, kalau kita sadar maksudnya setiap apa yang menimpa kita sehari-hari itu pasti untuk mengingatkan kita, karena Allah memang sangat sayang terhadap kita. Cuma kita sadar, yang kadang nggak sadar gitu. Mas, ya. Ya, nah mungkin ada beberapa contoh yang paling ekstrim ada ya tentang eksistensi diri yang sampai keblabasan adanya. Masya Allah. Ya, kalau Ada Mas seperti itu. ada ya, kalau di dalam Al-Quran itu kan ada mungkin 3 contoh ya, 3 contoh yang bisa kita ambil ya. Kalau contohnya sih banyak tapi Banyak ya. yang Tapi nanti kita mudah-mudahan ya contoh yang Al-Quran aja lah. Ya. Mungkin yang pertama iblis gitu ya. Ya, gimana nih? Asik nih cerita iblis. Kalau kita berkait cerita iblis, kemudian cerita tentang tadi apa masalah kesombongan diri, itu tidak jauh tentang penciptaan awal manusia biasanya, Mas. Iya. Oh, betul sekali. Gimana, Apa Mas? ini kayaknya Gimana, nih Kang gimana, Ibn gimana? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu ayat 30 sampai 34 apa gitu. Allah berfirman tentang bagaimana awal mula penciptaan manusia. Nanti kalau kita baca-baca di kitab tafsir bahwa iblis itu tadinya seorang yang sangat luar biasa, berasal dari bangsa jin tetapi mencapai posisi yang sangat luar biasa, menjadi gitu ya. ya, dikabarkan walau alam bisawab, pastinya kita tidak tahu karena dalam kitab tafsir sudah beribadah 6.000 tahun. Kita baru berapa tahun Nggak ada apa-apanya ya. ada 6.000 tahun ya, sehingga sampai mendapat julukan Kanzul Jannah ya. Kalau dalam kitab tafsir dikatakan namanya itu sebelum jadi iblis namanya Azasil. Nah, tiba di suatu titik tiba di suatu titik Allah mengetahui yang kita tidak ketahui di dalam itu, mungkin kita nanti itu bisa kita contoh. Kemudian Allah menciptakan makhluk baru Diciptakan. iya, bernama manusia. Masa kita dong nih kita. Iya. Tepatnya mungkin bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Nah, ciptakan dan ini ja'ilun fil ardi khalifah situ ya. Bahwa dan yang sangat mengejutkan Allah membuat keputusan yang menjadi khalifah atau wakil Allah di muka bumi untuk mengelola bumi adalah ternyata Nabi Adam dan keturunannya. Ya. Kalau dalam surat itu kan kemudian para malaikat bertanya, kenapa yang dijadikan khalifah itu bukan kami gambarannya, kalau sederhananya. Sederhananya gitu. Kami, Protes lah ya, ada protes lah ya. Kami yang lebih senior lah, kami yang lebih banyak bertasbih dan memujimu. Sementara gambarannya kalau ini anak kemarin sore nih. Iya. Ini yang banyak menjadi pertanyaan kalau kehidupan di dunia, Mas. Orang baru diangkat jadi pemimpin, diprotes gitu. Nanti kita bilang, jadi siapakah itu gitu. Nah, kemudian Allah menjawab dengan satu kalimat yang mungkin harus selalu kita ingat. Ini a'lamu wa ana ta'lam. Maksudnya saya tahu dan kamu tidak tahu. Itu kalimat yang sangat tegas. Kemudian Allah membuktikan bahwa Allah mengajari Adam nama-nama benda di dunia. Di dunia diajarin. Malaikat tidak, iblis tidak.
Kemudian ketika disuruh menyebutkan nama-nama benda, maka Adam bisa menyebutkan. Oh gitu. Ya, itu pemahaman tentang ilmu dunia. Ya. Makanya sekarang yang menguasai dunia itu yang menguasai ilmu dunia, Pak. Ya. Gitu. Tapi yang menguasai ilmu jin tidak bisa menguasai dunia. Ya kalau enggak ya Indonesia juara lah. Ya sekarang yang menguasai dunia Jepang, Amerika, mereka menguasai ilmu dunia. Kita santet ya tetap kalah, Pak. Jadi begitu ya. Karena sunatullahnya begitu ya. Yang menguasai apa ilmu dunia. Itu Keren. Nah, sehingga memang begitu dijadikan. Nah, ketika kemudian Adam bisa menyebutkan nama-nama benda, pemahaman tentang dunia, kemudian malaikat tidak, barulah para malaikat kemudian sadar bahwa mereka paham, mereka tahu ya karena Allah memberitahu. Ini yang mungkin kita kadang-kadang bisa kita tiru, sehingga mereka mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami mengetahui sesuatu apabila Engkau beritahu. Sehingga pusat ilmu pengetahuan itu Allah, bukan kita gitu. Sehingga ketika kemudian Allah menunjukkan kebenaran, kenapa saya tunjuk Adam? Karena Adam yang saya kasih ilmunya, bukan kamu gitu loh. Kamu dikasih tugas sebagai, makanya kemudian malaikat diperintahkan untuk bersujud pada Adam. Maksudnya dikasih tugas untuk membantu tugas-tugasnya manusia di dunia. Ya, sebagai khalifah Allah di bumi. Kemudian mereka mau karena mereka sadar ya memang kebenarannya yang dikasih ilmunya Allah. Ya sudah, nggak ada iri dan dengki di situ, nggak ada eksistensi diri di situ. Ya sudah, Allah menentukan Adam, ya sudah, Adam yang diberi ilmunya saya tidak, saya dukung. Tapi iblis tidak mau. Iblis tidak mau. Ngeyel mending. Iya, apa wastakbar ya kalau dikatakan. Ya, sehingga kalau di ayat yang lain, dan kenapa kau tidak mau bersujud pada Adam ketika aku memerintahkan untuk bersujud? Maksudnya kenapa tidak mau membantu ini? Iblis menjawab, ana khairu minhu. Saya lebih baik darinya. Maksudnya gitu. Kalau malaikat begitu mereka melihat kebenaran bahwa memang yang diberi ilmunya Adam, ya sudah, mereka paham langsung. Itu yang benar, saya harus bantu, perintahnya Allah bantu. Lah iblis, saya lebih baik darinya. Bahkan ngeyel, akan saya tunjukkan bahwa engkau gagal. Akan saya goda manusia dengan kekuasaanmu. Nah itu maksudnya bedanya di situ. Nah kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin kadang sering bertemu situasi seperti itu. Biasanya dalam arti kita merasa tahu, merasa paham, melihat yang tidak tahu dan tidak paham itu kita sok mandan kemagusan gitu loh. Ketok berang-udang. Kita harusnya kalau kita muncul perasaan seperti itu, ya kita seperti yang diucapkan malaikat tadi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Alhamdulillah saya diberi pengetahuan. Mestinya harus kayak gitu ya, kemudian rasa syukur ya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi egonya itu hilang. Tapi kalau saya pinter ya karena saya pinter. Ya itu kan kita merasa pinter karena kita lupa pinternya kita itu anugerah. Ya, dan anugerah itu nanti akan lebih tinggi tanggung jawabnya. Jadi kalau kita lebih pinter, lebih mudah paham, berarti kita harus menjadikan orang lain untuk lebih paham. Ya. Jangan minteri maksudnya gitu. Nah itu mungkin contoh tentang yang ekstrim ya, tentang ego, eksistensi, bagaimana memang godaannya di dunia itu kita harta, tahta, kemudian wanita tadi ya. Kalau di sini mungkin egonya itu kita harus menghilangkan ego bahwa kita bisa, kita mampu. Kan nyatanya yang terlihat itu loh ya. Gitu. Saya bisa, saya sukses, saya mampu. Nah yang harus tidak boleh kita lupakan, saya bisa, saya sukses, saya mampu karena Allah menjadikannya bisa. Ya. Kan gitu. Oke Mas Adrian, ini pada saat kejadian di awal penciptaan manusia ya. Yang pada akhirnya nanti yang saya inginkan itu aplikasinya di dalam diri kehidupan kita yang saat itu sadari seperti apa gitu. Nah turun nih, setelah kita turun pada masa penciptaan manusia, turun waktu kesini lagi Mas. Oh gitu ya. Yang dari kisah-kisah di dalam Al-Quran itu yang bisa ditemukan di samping penciptaan manusia, mungkin
ada kondisi-kondisi lain yang bisa menunjukkan bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan egonya ini, sehingga melupakan Allah, menjumpai yang memberikan, itu gimana Mas? Ya mungkin geser dikit ya, sing mandan sangar Fir'aun gitu ya. Ceritanya Fir'aun gitu ya. Gimana? Ya mak Tuhan itu ya kalau nggak salah ya. Oh iya dong. Coba Mas gimana? Ya kalau gambaran dalam sejarah itu Fir'aun kan tidak pernah sakit ya. Top banget ya. Mungkin kalau orang Jawa ya sakti banget. Perang juga menangan baik kan gitu. Nah, tapi karena anugerah itu egonya dia merasa bahwa itu karena dirinya hebat gitu ya. Dia lupa. Sehingga Allah mengutus Nabi Musa mengutus Nabi Musa untuk mengingatkan, ya kan, bahkan masih ngeyel gambarannya, masih ngeyel dalam arti ketika diberitahu tentang tentang Tuhan gambarannya, tentang Tuhan bahwa ini tuh karena anugerahnya saja, maka masih belum mau kan. Banyak nganggapnya ya saya Tuhan yang di bumi gitu. Saya tidak melihat Tuhan yang lain kan gitu. Menganggap dirinya paling hebat, paling besar, yang menentukan yang lain harus manut. Yang lain harus manut. Harus manut ya, itu hati-hati tuh. Nggak, karena berarti kan dia melihat kebenaran hanya dalam dirinya saja. Peninjauan dari sudut pandang dia gitu ya. Karena memang ya suksesnya luar biasa. Tidak gambarannya wong ora tau mriyang perang menang baik ya. Sampai peninggalannya pun sekarang bisa kita lihat, zaman segitu bisa membangun piramid berapa 100 meter tingginya ya. Waduh. Gambarannya zaman sekarang aja bikin gedung 4 lantai susah itu. Lagi piramid segitu tingginya, berarti kan memang pencapaiannya luar biasa. Ya, sampai tidak bisa melihat kebenaran bahwa ketika mengaku sebagai Tuhan, ya, Nabi Musa menjawab dengan argumentasinya, Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapak kamu, dan Tuhan mbah-mbah kamu. Maksudnya bahwa itu mengingatkan Fir'aun bahwa engkau tuh bukan muncul dengan sendirinya. Kalau kamu mengaku sebagai Tuhan lah, terus mbahmu, bapakmu biar kan di Tuhan apa piye maksudnya? Nah, itu kan kebenaran bahwa tetap tidak bisa melihat karena egonya baru bisa melihat ketika sudah mau tenggelam di Laut Merah, ketika sudah tidak berdaya. Nah, itu yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Jangan sampai ketika kita egonya tinggi sekali sampai Allah mau menenggelamkan kita baru kita sadar oh ternyata kita tidak bisa apa-apa gitu. Nah, mungkin bedanya sama Nabi Sulaiman yang sama-sama raja hebat gitu ya. Sama-sama raja hebat. Gimana nih kalau Nabi Sulaiman Mas? Ketika itu Nabi Sulaiman mendengar ada sebuah kerajaan yang tidak mau menyembah Allah. Kemudian berdakwah kepadanya. Kerajaan itu tetap tidak mau, malah mengirimkan hadiah. Nah, kemudian Nabi Sulaiman mengirimkan pesan mengundang supaya kerajaan Saba, ratunya Ratu Bilqis, gitu ya. Nah, itu kemudian mengundang Ratu Bilqis untuk datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Sebelum itu Nabi Sulaiman mengadakan rapat, di surat An-Naml bisa dilihat dan mengadakan rapat terhadap para pembesarnya, para menterinya, termasuk salah satu senopatinya adalah jin Ifrit, karena Nabi Sulaiman memang satu-satunya nabi yang diberi kekuasaan untuk menguasai jin. Barang siapa yang bisa memindahkan singgasana Bilqis ke sini, maka Ifrit menjawab, saya bisa memindahkan sebelum Baginda bangun dari tempat duduk. Wah, keren banget. Sekti banget. Ternyata ada yang lebih keren lagi. Ya, Perdana Menterinya Nabi Sulaiman. Namanya Asif bin Barkia. Dan itu saya bisa memindahkan sebelum Baginda mengedipkan mata. Keren banget. Gaya-gaya kayak gitu. Itu gaya dari zaman dulu ya. Saya jadi pengen begitu nih. Jam 7 kurang 10 masih di Purwokerto mengedipkan mata, tahu-tahu dia Jimbaran enak banget. Kayaknya kepingin ini tahu-tahu di bumi aja ini. Ya. Nah, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perdana Menterinya ini. Iya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan seseorang yang mengetahui ilmu dari Alkitab, ilmu Bismillah itu katanya gitu. Dan beliau membaca
dan memang betul ya. Singgasananya berpindah ya. Jadi pengen sinau nih. ngeri tapi kayaknya lo bisa gitu. Nah kemudian apa yang diucapkan Nabi Sulaiman ya, bahwa tidak seperti Fir'aun ya gambarannya berbangga diri top dan sebagainya, inilah saya ukun perdana menterinya apa mending raja ini gitu ya kayak Nabi Sulaiman tidak. Normatif manusia kan memang Mas. Ya perdana menteriku apa mending gitu ya. Nabi Sulaiman ngendikannya apa doanya? Ini hanya ujian bagiku. Aku bersyukur atau tidak. Nah, itulah esensi yang mungkin harus kita harus kita. Jadi begitu kita ditimpa kesuksesan atau ditimpa jangan ngomong inilah aku, tapi ini adalah ujian bagi. Nah, ketika inilah aku gitu ya. Inilah aku, itulah yang nanti jadi. Jangan kita yang terlalu banyak ngomong ini ujian, itu nek lagi susah tok. Oh, itu padahal itu ujian. Itu ujian juga. Lebih berat mana? Kan orang sadari. Ya nek wong susah kalau kelelep mesti jelas DP gitu ya. Jelas nyembah-nyembah lah, dapat. Tapi kalau lagi dengak gitu kan susah. Nah itu yang dikatakan Nabi Sulaiman jangan. Ini adalah ujian bagiku. Aku termasuk orang yang bersyukur atau tidak. Ya, sehingga ketika Nabi Muhammad sudah mencapai taraf kesuksesan, maksudnya secara hidup sudah lebih nyaman, tidak diganggu, perang juga sudah sering menang di Madinah, maka beliau sholat malamnya lebih lama, yang digambarkan sholat tarawihnya itu sampai kakinya bengkak, yang Bilal ngikuti nggak kuat itu loh. Waktu ditanya jenengan niku gambarnya sudah mesti dijamin masuk surga, kenapa sih sholatnya sampai kakinya bengkak? Apa jawaban beliau? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi malah lebih malah lebih merendah lagi. Semakin sukses semakin merendah. Semakin sukses semakin merendah. Biasanya dewek kali bagaimana? Kewalik. Semakin sukses semakin kelelep lah tuh. Ya Allah gitu ya, Masya Allah. Iya, mungkin itu sekilas ya. Ya, Mas Adrian, inilah ada suatu hal yang bisa kita petik banget. Pelajaran yang kita petik banget sangat terkait dengan yang kemarin ya. Yaitu bahwa segala sesuatu memang datangnya dari Allah ya, rahmat dari Allah, menghendaki dari Allah, dan ini harus benar-benar kita tanamkan terhadap diri kita ya, sehingga dalam kondisi apapun kalau kita berbicara kotor juga harus yakin benar yang baik, yang buruk juga datangnya dari Allah. Apalagi dari beberapa hikmah cerita di awal penciptaan manusia, Fir'aun ya, Nabi Sulaiman, tetap lebih terkait dengan yang dulu, bahwa selalu kita melibatkan Allah di dalamnya, di dalam setiap kegiatan kita, sehingga kita bisa mengontrol ego kita bahwa kita ini segala sesuatunya bisa ataupun tidak bisa itu ya karena datangnya Allah. Tapi bukan berarti kita harus pasrah kan Mas. Nanti begini ya, kesalahan umumnya ya. Pasrah itu diem, tidak ya. Pasrah itu hati yang bergantung kepada Allah, bukan bergantung pada diri kita sendiri. Kita tetap berusaha. Seperti digambarkan ada seorang sahabat yang mau sholat, kemudian Nabi memerintahkan itu apa? Untanya diikat dulu. Iya, mengikat unta itu adalah amal soleh. Amal soleh. Nanti mau hilang atau tidak kan Allah yang menentukan. Tapi mengikatnya itu adalah sebuah amal soleh yang dilakukan karena Allah. Nah seperti kita mungkin ya kalau di rumah sakit ya kita berusaha semaksimal mungkin supaya pasien kita sembuh. Itu kita jadikan amal soleh karena usaha yang maksimal nanti semoga Allah membalas dengan kebaikan. Tapi masalah sembuh atau tidaknya bukan kita. Mungkin kita menemukan penelitiannya dan sebagainya yang tepat untuk itu. Kan kita hanya menemukan saja. Yang menjadikan sesuatu itu sebab hukum sebab akibatnya terjadi bukan kita yang menciptakan. Kita hanya menemukan saja. Yang menemukan ilmunya saja. Mungkin begitu. Oke, jadi itu tadi sudah sedikit tarik garis besarnya ya,
bahwa apapun kita harus melibatkan Allah, bukan berarti kita diam saja, tetapi kita harus tetap ikhtiar berusaha dan tapi dalam berusaha ini ya selalu itu tadi melibatkan Allah, menerima segala sesuatunya. Keren. Matur suwun Mas Adrian. Kita berbicara lanjutan ini ternyata setelah saya pikir-pikir lanjutan memang lanjutan dari yang kemarin gitu ya. Kita berbicara ini. Oke, buat sahabat ceria, mudah-mudahan obrolan kita pada kali ini dalam acara Hit and Hot bisa memberikan kemanfaatan, sehingga mudah-mudahan Allah pun memberkahi kami berdua di sini, sehingga apa yang kami sampaikan pun mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti pada sahabat ceria penggemar YouTube RSUD Jepara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.